dari dulu kita sering berpendapat bahwa laki-laki lebih mumpuni dalam mengerjakan banyak hal, tapi sebenarnya perempuan di dalam diamnya, di dalam mungkin tidak ributnya, itu amat sangat mampu dan amat sangat mumpuni. Aku pikir ada sangat banyak perempuan yang sangat mumpuni dengan bidangnya masing-masing, dengan expertise-nya masing-masing, dan expertise ini akan sangat bermanfaat di dunia konservasi. Karena dunia konservasi itu bukan klub untuk orang-orang yang belajar ekologi aja. Dunia konservasi itu membutuhkan orang yang jago marketing, membutuhkan lawyers, membutuhkan storytellers. Jadi dunia konservasi welcome untuk semua perempuan dan laki-laki yang ingin berkarir di dunia konservasi. Voice of Indonesia. Kawasan ekosistem Leuser nih. Nah, ini di Aceh dan Sumatera Utara nih. Dan tentunya nih ya, kenapa dia dibilang sebagai surga terakhir untuk flora dan fauna? Karena memang kekayaan alamnya itu besar banget. Tapi kekayaan alam yang besar banget ini tentunya kan nggak akan bisa terus ada ya kalau nggak ada para forest conservationist nih. Dan pagi hari ini juga di program seputar perempuan inspiratif Indonesia, kita akan berbicara langsung dengan ini nih, Mbak Fauriza Farhan, salah satu forest conservationist yang ada di Taman Nasional Leuser. Halo Mbak Fauriza. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Mbak? Kabar baik. Ya, Mbak Fauriza ini juga aktif ya dalam menjaga kawasan Taman Nasional Leuser ya? Kawasan ekosistem Leuser. Kawasan ekosistem Leuser itu di dalamnya ada Taman Nasional Gunung Leuser, tapi juga ada fungsi lahan lainnya. Oke, nah Mbak Fauriza nih, kita mau ngobrol dari ini dulu kali ya. Awalnya dulu kenapa sih memutuskan untuk melestarikan ekosistem Leuser ini? Awalnya dulu saya adalah orang Aceh. Saya lahir dan besar di Aceh. Saya pernah bersekolah jauh. Dulunya saya ingin menjadi seorang marine biologist. Dulu saya ingin bekerja di laut. Tapi kemudian setelah saya lulus kuliah, saya dapat kesempatan untuk berkenalan dengan kawasan ekosistem Leuser dan saya jatuh cinta dengan lanskap ini. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk turut bekerja dalam upaya perlindungan kawasan ekosistem Leuser bersama banyak orang yang sudah mendedikasikan hidupnya di lanskap ini. Oke, Mbak Fauriza ini dalam ada nggak sih Mbak pengalaman yang akhirnya mempengaruhi juga nih untuk pilihan Mbak Fauriza sekarang untuk turut melestarikan ekosistem di Leuser itu? Saya menyadari di seluruh dunia ada sangat banyak lanskap-lanskap penting yang perlu perlindungan. Tapi bagaimanapun itu tidak bisa menjadi tugas semua orang atau tugas satu orang untuk melindungi semua lanskap itu. Untuk saya, kawasan ekosistem Leuser itu adalah area yang dekat dengan tanah kelahiran, ya memang di tanah kelahiran, dan jadinya juga dekat dengan hati dan ada rasa tanggung jawab untuk terlibat dalam upaya perlindungan kawasan ekosistem Leuser. Nah, dulu ketika pertama kali saya datang ke Leuser, saya bahkan ketika awal-awal tuh nggak tahu Leuser ada di mana sebenarnya. Terus saya belajar bahwa Leuser itu mencakup 13 kabupaten kota. Hutannya membentang dari Rawatripa sampai Trumon dan Buluh Sema, lalu melewati pegunungan Alas, pegunungan Gayo, ke Lembah Alas, sampai ke pantai timur di Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Ternyata hutan yang sangat luas ini adalah tempat terakhir di dunia di mana satwa-satwa langka, gajah, badak, harimau, dan orangutan masih tinggal bersama-sama di alam. Jadi buat saya ini adalah perkenalan yang sekaligus menjadi ruang belajar untuk saya melihat lanskap ini. Pertama kali saya ke Leuser, saya diajak berjalan di hutan. Waktu itu saya adalah seorang anak kota yang nggak tahu harus pakai baju apa ke hutan, tidak tahu harus pakai sepatu apa. Saya pakai baju kantor, literally saya pakai kemeja dan saya pakai celana bahan dan saya pakai sepatu kets yang dipakai untuk lari. Dan tentu itu sepatu berpori yang banyak bolongnya. Ketika dipakai jalan ke hutan, saya tergelincir dan saya dirubungi oleh pacat.
Dan waktu itu sebagai seorang yang nggak punya pengalaman untuk ke hutan, rasanya saya takut sekali melihat kaki saya dirubungi oleh pacat, jadi saya lari. Dan itu diketawain ya sama yang lain, mana bisa kamu melarikan diri dari pacat dengan berlari. Sampai akhirnya seseorang yang waktu itu mengajak saya bekerja di Loiser memegang bahu saya dan mengatakan, Wiza, calm down, Wiza, coba bernafas dulu. Lalu dia mengambil pacat itu dari kaki saya satu persatu. Dengan saya penuh rasa ketakutan terhadap pacat ini, saya menyempatkan diri melihat ke atas, melihat ke kanopi. Dan di atas itu saya bertemu dengan orangutan pertama saya, orangutan yang ada di alam liar. Orangutannya ibu dan bayi. Kedua orangutan itu melihat saya. Mungkin dia menghakimi, kenapa orang ini sampai berlari seperti orang bodoh di hutan. Seru ya Mbak ya ceritanya ya. Dan untuk kondisi di Loiser sekarang sendiri nih Mbak, ini apa sih yang jadi concern utamanya nih dalam pelestarian di sana, dan juga yang kondisinya sekarang mungkin perlu diperhatikan lagi nih apa sih Mbak? Kondisi di Loiser itu sebenarnya berbagai macam ya. Yang pertama, kalau kita melihat dari sisi regulasi, ada upaya sistematis untuk menghilangkan nomenklatur kawasan ekosistem Loiser dari tata ruang Provinsi Aceh, dan ini ada implikasi besar yang namanya suatu area itu bisa dilindungi ketika ada regulasi yang melindungi area tersebut. Nah, ketika regulasinya dihilangkan, maka perlindungan area tersebut juga ikut terlucuti. Kondisi di lapangan sedikit lebih baik karena rate of deforestation, rate kehilangan tutupan hutan di kawasan ekosistem Loiser menurun. Trennya menurun dalam 5 tahun terakhir. Namun ada peningkatan kerusakan hutan yang cukup parah di satu bagian kawasan ekosistem Loiser, yaitu di Rawasingkil. Nah, seperti saya ceritakan tadi, kawasan ekosistem Loiser itu bukan cuma Taman Nasional Gunung Loiser. Di dalamnya ada banyak yang disebut pola ruang. Jadi ada Suaka Marga Satwa Singkil, ada Taman Nasional Gunung Loiser, ada hutan lindung, ada hutan produksi, ada area penggunaan lain. Di dalam strata perlindungan kawasan konservasi di Indonesia, Suaka Marga Satwa itu punya strata perlindungan paling tinggi. Tapi saat ini Suaka Marga Satwa Rawasingkil sedang mengalami kerusakan yang terjadi secara besar-besaran. Jadi biarpun deforestasi di Loiser menurun, tapi deforestasi di SM Rawasingkil sedang meningkat. Dan ini Mbak, dengan Mbak Wiza sendiri dan juga kawan-kawan yang ada di sana nih, apa yang sedang diupayakan ya untuk menghadapi hal tersebut? HK itu bekerja melalui 3 pilar. Yang pertama, kita mengadvokasi kebijakan yang lebih baik untuk perlindungan kawasan ekosistem Loiser. Yang kedua, kita melakukan monitoring karena kami mempunyai teknologi monitoring tutupan hutan yang cukup canggih, dan kami melakukan monitoring untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas juga kepada para penegak hukum dan para pemerintah untuk bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dan yang terakhir dan salah satu pilar terpenting untuk kita adalah penguatan masyarakat di tingkat tapak. Karena kami percaya masyarakat itu sering sekali disalahkan untuk illegal logging, perburuan, dan kerusakan hutan lainnya. Tapi sebenarnya masyarakat adalah orang-orang yang terdampak langsung terhadap kerusakan hutan. Jadi kalau misalnya banjir, longsor, justru masyarakat di tingkat tapak yang duluan merasakan. Nah, masalahnya seringkali kita pikir kerusakan hutan itu hanya terjadi karena illegal logging atau perambahan. Tapi lebih sering lagi, kerusakan hutan yang sangat parah itu terjadi karena pembangunan infrastruktur yang tidak berpihak, penataan ruang yang tidak mempertimbangkan pola-pola ruang dan tidak mempertimbangkan sebaran satwa misalnya. Jadi hal-hal yang terjadi secara legal dan diperbolehkan bukan berarti benar dan tidak merusak. Oke. Nah, Mbak Wiza bisa berbagi nggak nih Mbak tentang proyek pelestarian hutan yang menurut Mbak Wiza sendiri ini paling berhasil sudah dilakukan? Proyek ya, karena buat kita tuh upaya pelestarian hutan itu bukan proyek, Mbak. Buat kita itu adalah dorongan yang ingin kita lakukan bersama karena kami rasa itu penting. Jadi kalau
proyek nggak ada proyek ya. Yang mungkin dirasa Upaya sudah mencapai ini nih, yang sudah sesuai dengan yang diinginkan lah seperti itu. ada banyak keberhasilan yang sudah kita capai dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari upaya untuk melakukan penguatan di tingkat tapak, upaya untuk memberikan training ke masyarakat, paralegal training atau AMDAL training, lalu kelompok-kelompok masyarakat juga mulai mengambil aksi untuk merespon ancaman-ancaman yang dihadapi di daerahnya masing-masing, upaya untuk membatalkan rencana yang mungkin punya dampak destruktif yang sangat besar. Misalnya beberapa tahun yang lalu ada rencana sebuah perusahaan dari Turki untuk membangun geotermal. Nah, kami amat sangat mendukung upaya untuk transisi energi menjadi energi terbarukan. Namun sayangnya kami melihat bahwa rencana ini akan mengorbankan area dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Jadi beberapa tahun yang lalu kami berkampanye untuk memindahkan proyek ini ke area dengan keanekaragaman hayati yang lebih rendah, area yang memang lebih dekat dengan penduduk, area yang juga lebih dekat dengan grid. Jadi beberapa tahun yang lalu kampanye untuk melawan perubahan fungsi kawasan di KAPI, itu adalah salah satu upaya bersama yang dilakukan juga dengan banyak organisasi lain yang kami anggap cukup berhasil. Ada upaya-upaya lain juga untuk mendorong masyarakat dalam upaya perlindungan hutan dan penguatan di tingkat tapak dengan community patrol team, membentuk patroli Masyarakat. kelompok patroli masyarakat ya. Sama nih kita belibetnya pagi ini. Iya nih Mbak. Nah ini menarik juga ya Mbak bicara tentang masyarakat juga. Tentunya kan mereka punya peran dan juga punya kepentingan yang sama ya untuk menjaga alam di sekelilingnya. Dari masyarakat sendiri ada nggak sih praktik-praktik tradisional yang memang sebenarnya bertujuan untuk menjaga lingkungannya? Ada banget. Masyarakat itu seringkali sebenarnya menjadi kelompok yang paling paham kenapa hutan itu perlu dilindungi karena mereka merasakan langsung dampaknya. Saya belajar banyak dari masyarakat yang ada di seluruh Loiser, mulai dari masyarakat Pining, masyarakat Kluwet, masyarakat Singkil. Masyarakat di berbagai daerah ini mempunyai tata kelola lahan yang mereka sebut tata ruang nenek moyang yang sudah dipraktekkan sejak dahulu kala. Nah sayangnya praktek-praktek ini seringkali tidak diakui dan tidak dianggap penting sehingga dikesampingkan upayanya. Jadi misalnya nih masyarakat Pining, mereka paham bahwa tidak boleh mengambil ikan dengan menggunakan setrum. Karena kalau mengambil ikan dengan menggunakan setrum memang hasilnya banyak di hari itu. Tetapi di saat yang bersamaan semua bibit-bibit ikan ikut mati, sehingga tangkapan untuk hari esok juga bisa hilang karena keputusan yang diambil hari ini. Mereka juga memahami bahwa ada area-area tertentu di mana mereka bisa menanam coklat, menanam jahe, menanam kunyit dan tanaman lainnya, tapi ada area-area yang tidak seharusnya dibuka. Karena kalau area itu dibuka, maka mungkin terjadi banjir dan terjadi longsor yang dampaknya akan lebih parah. Nah, penataan ruang ini berangkat dari traditional wisdom yang dimiliki oleh masyarakat, tapi seringkali kita kesampingkan karena kita merasa masyarakat tahu apa. Ada ini nggak Mbak, bisa diceritakan lebih detail lagi nggak Mbak tentang traditional wisdom ini? Karena menarik, di Aceh ini juga ada salah satu yang cukup dikenal masalah mitigasi bencana sebenarnya, dan itu berakar dari traditional wisdom mereka. Mungkin boleh Mbak diceritakan lagi? Misalnya ketika saya juga bertemu dengan para ibu-ibu ranger di Damaran Baru di Banda Meriah. Nah, dulunya mereka ketika berupaya untuk, jadi yang terjadi, kita mundur sedikit ya. Jadi yang terjadi adalah tahun 2017 kami datang ke sana untuk berdialog dengan masyarakat dan memberikan training soal paralegal sehingga mereka tahu haknya. Lalu masyarakat bercerita bahwa kami pernah mengalami banjir yang cukup parah. Ketika banjir terjadi, semua gedung-gedung sekolah, semua puskesmas, rumah-rumah itu terbawa. Kemudian batu-batu turun dari gunung dan jatuh di lahan-lahan kami sehingga lahan-lahannya tidak bisa digunakan kembali. Masyarakatnya bercerita awalnya kami mengetahui banjir itu terjadi karena air yang mengalir di belakang rumah mulai keruh.
kita kan biasanya ngambil air itu dari keran ya, kita nyalakan keran, terus ya udah kita take it for granted bahwa airnya mengalir. Nah, untuk masyarakat di sana, airnya itu mengalir dari sungai yang dialiri lewat lajur-lajur yang ada di belakang rumah mereka. Ketika sumber air terancam, itu terasa secara langsung karena nggak pakai filter, nggak pakai keran, nggak pakai institusi negara seperti PDAM dan sebagainya. Dari proses itu menyadari wah ada ancaman nih, airnya mulai keruh. Nggak lama kemudian turun banjir bandang dan merusak begitu banyak infrastruktur. Lalu mereka menyadari bahwa kerusakan ini terjadi karena ada yang membuka hutan di atas gunung. Sejak itu mereka berupaya untuk mencegah kerusakan hutan yang lebih lanjut. Tapi dulunya respon dari orang yang ditegur itu bertanya kembali, memang kamu siapa, hakmu apa untuk melarang saya membuka hutan? Dari sana mereka belajar bahwa legalitas itu menjadi penting. Biarpun secara tradisional, secara wisdom yang ada di masyarakat mereka tahu bahwa pembukaan hutan itu akan berakibat bencana, tapi mereka perlu legalitas yang disahkan oleh negara. Dari situ kita support masyarakat untuk mendapatkan izin perhutanan sosial, dan mereka punya hak untuk mengelola hutan desa di daerahnya. Dari situ kita support mereka untuk juga melegalisasi upaya pengelolaan dengan ada lembaga pengelolaan hutan desa. Terus setelah itu mereka mulai punya hak karena mereka udah punya legalitas. Berikutnya kalau mereka patroli, mereka menegur orang, mereka bisa bilang, ini loh legalitas kami, ini adalah hutan yang kami kelola, ini milik kami. Jadi itu penggabungan antara traditional wisdom yang mereka miliki dan legalitas yang diberikan oleh pemerintah. Nah, selain itu yang paling menarik buat saya adalah bagaimana para perempuan, para ibu-ibu punya approach yang berbeda dalam upaya perlindungan hutan. Mungkin karena menyadari bahwa nggak sebaiknya kita masuk hutan terus berkelahi ya. Jadi mereka mengambil approach yang lebih gentle, tapi juga sama efektifnya, bahkan mungkin jauh lebih efektif. Ketika mereka bertemu dengan perambah, mereka ngajak, ayo kita ngopi dulu. Nah, kalau di Aceh kan penting ya ngopi dulu, ngobrol dulu, diskusi dulu. Dari proses ngopi, mereka melakukan penyadaran untuk para perambah sehingga perambah tidak merambah kembali. Wah, ini menarik ya Mbak, dari tadi disebutkan ibu-ibu ranger yang ini juga yang berkecimpung dalam merawat hutan sendiri, itu adalah merawat alam, itu ibu-ibu juga. Sebanyak apa memang perempuan, ibu-ibu yang terlibat di dalam upaya melestarikan ekosistem sekitarnya? Sebenarnya ada banyak, tapi seringkali angka itu mungkin tidak terukur dan tidak sepenuhnya berbentuk keterlibatan secara legal ya. Jadi misalnya kita bukan menghitung ada berapa woman ranger yang ada di luar sana. Karena sebenarnya upaya pengelolaan hutan itu sangat lekat dengan hak perempuan terhadap lingkungan yang sehat. Contohnya di banyak daerah di Aceh Selatan, di Betung, itu ada ancaman tambang emas. Biasanya tambang emas itu dipurifikasi menggunakan merkuri. Merkurinya dibuang langsung ke sungai. Sungainya di sana masih ada ya tercemar, tapi kadang-kadang pencemarannya itu tidak langsung membuat semua makhluk mati. Kadang-kadang masih ada kerang-kerang yang hidup di situ, kadang-kadang masih ada ikan yang hidup di situ. Nah, konsumsi merkurinya itu bertambah dan berlipat semakin tinggi makanan konsumsi itu di dalam rantai makanan. Jadi yang paling tinggi ada di rantai makanan kan manusia ya. Jadi manusia mengkonsumsi ikan-ikan dan kerang yang sudah tercemar merkuri dan akhirnya ada dampak langsung pada tubuh. Nah, lagi-lagi dampaknya sangat kentara di perempuan, terutama di perempuan hamil dan menyusui. Ada banyak horror story yang sempat muncul di suatu masa dari dampak para ibu hamil mengkonsumsi ikan yang tercemar. Tapi lagi-lagi dampak itu jauh lebih besar dirasakan oleh perempuan. Juga kalau kita mengaitkan antara kesehatan perempuan dan kesehatan bumi, itu sangat terkait. Begitu banyak endokrin disruptor yang ada di lingkungan juga punya dampak langsung kepada kesehatan hormonal perempuan. Jadi sebenarnya perempuan amat sangat berperan besar dalam upaya perlindungan lingkungan karena itu juga berdampak besar terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentunya nih Mbak, semakin banyak perempuan yang ingin terlibat dan juga ingin
turut juga ikutan mengambil langkah yang lebih jelas lagi dalam melestarikan lingkungan. Bagaimana nih Mbak Wiza ini membangun sistem dukungan untuk perempuan yang ingin terlibat langsung nih dalam pekerjaan konservasi lingkungan? Kalau saya melihatnya sebenarnya upaya ini adalah upaya untuk membuat konservasi menjadi industri sektor yang lebih inklusif, karena dari dulu kita sering berpendapat bahwa laki-laki lebih mumpuni dalam mengerjakan banyak hal, tapi sebenarnya perempuan di dalam diamnya, di dalam mungkin tidak ributnya, itu amat sangat mampu dan amat sangat mumpuni. Untuk kami di Yayasan HK, kami berupaya sebisa mungkin untuk memberikan kesempatan yang sama untuk laki-laki dan perempuan dalam berkarya. Apapun pilihan yang ingin mereka lakukan, apapun sektor di dalam lembaga yang ingin mereka isi. Saya juga menyadari bahwa seringkali masyarakat dan lingkungan tidak berpihak kepada keinginan perempuan untuk membangun dirinya sendiri, untuk mendorong untuk mencapai mimpi yang ingin dia capai. Dan saya percaya bahwa kita sebenarnya punya kekuatan untuk saling mendukung satu sama lain, sehingga memperbolehkan kita untuk going further gitu, untuk mendorong mimpi-mimpi yang lebih jauh. Yang bisa saya sarankan untuk orang-orang yang ingin bergerak di dunia konservasi adalah mulai pelajari dan mulai mendekat ke lembaga-lembaga konservasi. Mungkin dari situ akan muncul insight, akan muncul ide, akan muncul kesempatan-kesempatan. Dan dari proses itu memunculkan kesadartahuan bahwa kita mampu untuk mengambil peran-peran penting di dalam dunia konservasi. Aku pikir ada sangat banyak perempuan yang sangat mumpuni dengan bidangnya masing-masing, dengan expertise-nya masing-masing, dan expertise ini akan sangat bermanfaat di dunia konservasi. Karena dunia konservasi itu bukan klub untuk orang-orang yang belajar ekologi aja. Dunia konservasi itu membutuhkan orang yang jago marketing, membutuhkan lawyers, membutuhkan storytellers. Jadi dunia konservasi welcome untuk semua perempuan dan laki-laki yang ingin berkarya di dunia konservasi. Oke, Mbak Wiza, terima kasih banyak waktunya pagi hari ini. Kita ngobrol tentang konservasi dan juga jadi lebih tahu lagi ya di wilayah Loiser tuh ternyata memang masyarakat memang secinta itu sama lingkungannya sendiri. Oke, mendengar Mbak Wiza sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya pagi hari ini. Senang banget. Dan itu tadi pendengar seputar perempuan Indonesia, inspiratif Indonesia untuk pagi hari ini. Dan kita akan kembali lagi dengan episode lainnya di minggu depan, masih sama di jam 9 waktu Indonesia Barat. Voice of Indonesia.